Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara sosialisasi portal rumah belajar di SMP Negeri Beringin Telur. Yang kedua, mari kita berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita berada di jalan Islam seperti sekarang ini. Amin. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian Ibu Waka, kemudian Bapak Operator, dan tentunya rekan-rekan Dewan Guru SMP Negeri Beringin Telur. Nah, di sini saya alhamdulillah berkesempatan untuk membagikan sedikit ilmu saya dari BIMTEK, namanya pembatik, Pak. Ini seharusnya memang guru di era digital seperti sekarang ini harus mempunyai empat skill ya. Ada empat. Yang pertama itu literasi, yang kedua implementasi, yang ketiga kreasi, dan yang terakhir adalah kolaborasi atau berbagi. Apa yang akan saya bagikan sekarang adalah merupakan fitur-fitur dalam portal rumah belajar. Nah, fitur-fitur tersebut itu kalau kita pelajari itu ada banyak, Pak ya. Fitur utamanya ada 4, kemudian fitur pendukungnya itu ada 8. Harus mempunyai akun ya, akun belajar ID. Itu alurnya ya dari operator sekolah. Nah, seperti yang sudah saya bagikan. Nah, kemudian kita memasukkan di mail Google. Nah, mendaftarkan. Kalau sudah itu kita membuat password masing-masing. Kalau sudah punya akun itu, baru kita bisa masuk ke portal rumah belajar. Nah, apakah cuma guru saja? Tidak, siswa juga. Siswa juga kalau kita mau mengadakan kelas maya itu dia juga harus punya akun juga. Dari mana, Pak? Dari OPS. OPS juga sudah kemarin tuh sudah membagikan. Nah, seperti itu. Hanya besar. Password yang tadi nih. Untuk umum. Oh ini, astagfirullahaladzim. Oh, salah aja dulu. Tapi tidak baca ya? Kenapa tidak ada? Baca di sini. Katanya tadi daftar dulu buat akun. Iya, udah masuk ini. Udah ada baca masuk. Oh, misalnya dari mana itunya? Ini buat akun bukan? Bukan. Dari belajar ID di bawahnya ada tak? Belajar ID. Oh. Nah, Oh sini. Iya. Salah. Belajar Nah, Namanya sini berarti ada belajar Suta, ID. Suta. tapi belum daftar kan sebelumnya ini? Belum. Pakai Google dulu daftarnya. Pakai mail Google. Bukan Oh pakai. pakai Gmail. Iya, pakai sini. kayak benar. Mail. Berarti sign in Gmail dulu. Hah? Iya, buka aja. Ini. Pembelajaran itu. Oh berarti salah. Dulu sinyalnya. Nah, itu yang udah cepat sinyalnya coba. Oh, belajar ID ya. Iya. Tapi dari sini masuk dulu, Gmail dulu. Masuk. Masuk sini kan? Iya, nah itu. Itu masuk ke email Nah. Nah, di sini Iya itu. Mana kah? email yang apa? Yang ini. Yang Ini akun lain. Aptrik. akun ini. Buat akun ini. Bukan. Nah, yang mana? Aku kira langsung login. Pak. Yang mana? Yang paling Oh, ya atas. Nah.
Ini satu akun belajarnya sudah berhasil. Ibu Eledia diajari sama Mario ya Bu. Yang sudah masuk akun belajar Deta Sapruta dan Lydia. Nah, kemudian kalau sudah masuk itu di sumber belajar ini ada berbagai macam. Di sini ada 3 konten. Pertama video pembelajaran, kemudian audio, kemudian web. Web itu berbentuk aplikasi ya. Jadi kalau ini kalau sinyalnya lancar, ini kalau diketik nanti ada materi, terus kemudian ada kuisnya di dalam situ. Nah, seperti itu. Beberapa rekan kita ya sudah ada yang aktif akun belajarnya. Nah, itu Bapak Ibu guru ya, kalau sudah aktif baru kita bisa masuk ke fitur-fitur seperti sumber belajar, kemudian mendaftar ke kelas maya, kemudian apa namanya tuh? Bank soal, nah, dan lab maya. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara mendaftar ke kelas maya. Jadi kelas maya itu kelebihannya kita membuat kelas, seandainya ini tanggal berapa? Tanggal 8 ya? 8 November. Tanggal 8 kita membuat kelas. Di situ nanti ada waktu pembukaan. Seandainya kita membuka di situ tanggal 10, siswa untuk sebelum tanggal 10 tidak bisa masuk kelas kita. Nah, seperti itu. Kemudian kita akhiri kelas sampai tanggal berapa? Seandainya kita kan per KD saja buat ya, 2 minggu seandainya. Ini kalau dia belum pernah mendaftar, ini daftar dulu. Nah, nanti ada sebagai guru. Karena saya sudah mendaftar kan, nah, penyelenggaranya itu maksudnya sekolah kita SMPB Intero. Nah, karena saya mendaftar sebagai guru, berhubung penyelenggara sebagai apa SMPB Intero belum, saya mendaftarkan SMPB Intero. Seperti itu. Nah, sesudah itu baru nanti di pencarian itu sekolah SMPB itu baru ada. Nah, seperti itu. Uploadnya nunggu 1 hari, besoknya lagi baru muncul dia di pencarian itu. Nah, seperti itu ya. Sekarang karena kita sebagai guru, kita mendaftar dulu sebagai guru ya. Nah, ini kita tes dulu ya. Ini pakai username saya ya. Nah, ini ya, kalau sudah mendaftar, jadi ada tampilannya seperti ini. Nah, itu sudah saya membuat kelasnya. Bahasa Indonesia kelas 84 ya. Nah, ini masih percobaan karena kita kan baru ya mengenal ini. Nah, kemudian kita coba lihat detail ya seperti apa ini kelas maya ini. Nah, sepertinya memang di daerah kita sinyalnya sangat susah sekali. Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu ya. Ini nanti ada kata kuncinya. Seandainya 84 kan, kita buat kelas 84. Nah, ini hanya bisa dimasuki oleh siswa kita yang dari kelas 84. Kata kunci ini kita buat terserah kita ya, terserah kita. Kalau saya bahasa 84 gitu aja ya. Tulisannya harus benar tanpa spasi. Nah, ini nilainya, nilai forum, nilai kelas maya, nilai tugas akhir, nilai kuis, nilai ujian akhir. Ini terserah Bapak Ibu memakai format yang seperti apa ya. Kalau saya nilai forum tidak ada isi karena ini kan diskusi. Biasanya siswa itu malah diskusi di kelas maya, jadi di WA gitu ya. Jadi saya kosongkan, nilai kelasnya saya kosongkan, dan saya mengisi di nilai tugas modul ini 20, kemudian nilai tugas akhir 30, nilai tugas 20, dan nilai ujian akhir 30. Jadi totalnya 100%. Nah, nilai minimal kelulusan KKM-nya kan kita sepakati di bahasa Indonesia 8 70. Seperti itu. Kemudian kita lihat modulnya. Nah, ini apa Ibu ya? Ini karena saya sudah membuat, jadi ada tampilan seperti ini. Nah, ini karena saya kan malas ngetiknya ya. Kalau Bapak Ibu guru belum ngetik, nah seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Ini kalau belum ngetik ya, jadi ngetik manual di sini. Ini namanya link, bisa memasukkan link. Kalau kita punya data di Google Drive, kita masukkan lewat link. Atau video YouTube juga bisa ini, ya. Atau foto dan tulisan. Karena saya sebelum mengetik, saya sudah punya filenya berbentuk PDF. Jadi saya tinggal memasukkan linknya saja yang sudah saya
saya unggah di Google Drive. Nah, kelebihan kita mempunyai akun apa namanya itu Belajar ID, itu Google Drive kita unlimited. Jadi kalau kita pakai Gmail biasa itu biasanya ada berapa giga maksimalnya. Tapi kalau apa namanya itu Belajar ID, akun Belajar ID tidak terbatas. Kemudian kalau kita memakai Google Meet itu juga tidak terbatas. Tapi kalau kita pakai email biasa kita terbatas. Nah, itu kelebihannya. Dan untuk ini aplikasi pembelajaran lain yang sudah bekerjasama dengan Kemdikbud itu semuanya gratis kalau kita mempunyai akun Belajar ID. Nah, kemudian ini soal ujian. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini contoh soal ujian yang sudah saya buat ya. Ini ada waktunya. Waktunya saya kasih satu soal 5 menit, jadi totalnya 20 menit. Jumlah soalnya 5. Nah, petunjuknya ini. Nah, ini waktunya. Kalau belum tanggal 14, dia belum bisa mengerjakan ujian ini. Jadi belum terbuka. Nah, ini 1, 2. Kalau di siswa nanti ini tidak kelihatan Bapak Ibu ya. Ini tidak kelihatan nih, ini cuma di guru saja kelihatan seperti ini. Nah, ini tentang iklan, slogan dan poster ya. Tentang mata apa? Nah, ini seperti ini. Tampilan. Nah, ini siswanya. Kalau yang sudah membuat dan masuk ke kelas kita ada. Kemarin saya simulasikan satu siswa seolah-olah sudah ada siswa yang masuk. Nah, ini namanya siswanya Okria ya. Nah, seperti ini. Ini simulasi saya bahwa bagaimana kalau saya melihat sudut pandang dari siswa. Oh, seperti ini ternyata. Sudut pandang dari guru seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini baru satu orang ya Bapak Ibu ya. Kemudian penilaiannya nanti kalau sudah masuk ke penilaian berbentuk Excel, ya misal langsung kita download. Nah, kita tes ya Bapak Ibu ya. Tadi kan kata saya ini pakai Google Drive, kita tes ya. Ini materi saya, kita klik, terbuka tidak nanti di siswa ya. Kita tes. Apa Bu? Oh, cari. Bisa deh, SMP Nagari, SMP besar ini ya, pakai kapital. Ini maksudnya nih. Nah, spasi Nagari, jangan pakai kapital. Spasi. Nah, kan ketemu kan? Nah, ketemu itu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini materi yang nanti dibaca oleh siswa karena ini berbentuk Google ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini modulnya setelah siswa membaca ini, itulah tadi yang saya maksud ada kuis-kuis dan tugas-tugasnya. Nah, kemudian tugasnya seperti apa? Kita klik lagi tugasnya seperti apa? Nah, kita klik. Gimana Bu? Dibuat Bu? Nah, tidak dimasukkan. Ini dimasukkan. Makanya tadi ada link. Kalau kita berbentuk PDF, nah ini kita masukkan ke Google Drive dulu, kita unggah, kemudian kita ambil linknya. Nah, linknya itu dimasukkan di modul. Nah, itu juga di setting dulu biar bisa dilihat semua orang. Biasanya kalau bawaan dari Google Drive cuma buat pribadi seperti itu. Kita setting dulu anyone ya. Kalau kelas maya itu fungsinya untuk pembelajaran jarak jauh bisa
digunakan tanpa kita tatap muka. Nah, di situ ada materi, ada modul, ada tugas-tugas, ada kuis yang bisa kita setting waktunya. Nah, kalau belum waktunya, dia tidak bisa masuk. Nah, seperti itu. Kalau sumber belajar, itu di situ tersedia bahan ajar. Seluruh mapel. Nah, tersedia bahan ajar itu ada 3 bentuknya. Ada konten video, kemudian audio, kemudian web. Web itu apa? Web itu seperti aplikasi. Nah, dia dibuka nanti ada materi, kemudian ada kuis. Nah, itu bisa juga disetting ya, dikirimkan ke siswa, bisa diinstal di HP siswa bisa. Itu seperti itu. Berarti buat ini nanti keluar dengan materinya ini. Nah, kalau sumber belajarnya kita membuat, tapi bukan seperti ini, beda lagi. Ada 3 pilihannya. Ketika mau apa? Mau audio, mau video, atau mau aplikasi tadi. Nah, seperti itu. Video bisa. Video, ya pakai, kalau saya biasanya pakai aplikasi yang mudah, saya pakai KineMaster. Ada orang yang tidak pakai KineMaster, pakai aplikasi lain, seperti itu. Bukan video kita ngajar di itu enggak, bukan seperti itu. Maksudnya seperti kita mengajar digital gitu lah. Ya ada materi, ada tag-nya luas. Ada materinya di sini Pak. Ada. Seluruh, ya. Ya, kita juga bisa berkontribusi memasukkan kita karya kita ke sumber belajar, tetapi syaratnya satu. Syaratnya kita punya akun belajar ID. Terus kalau akun kita disetujui sama pihak Kemendikbud, kan kita nunggu. Saya sudah buat 2, tapi belum disetujui, masih menunggu statusnya. Nah, iya seperti itu. Nanti kalau sudah buat baru muncul di sumber belajar. Nah, ini tugasnya Bu ya, contohnya seperti ini. Kemudian kita kembali, nah ini kuisnya yang tadi saya maksud, ya. Sekarang Bapak Ibu coba masuk mendaftar ke kelas Maya ya, coba ya. Kelas Maya. Gimana? Tidak diputar ya. Mulai baca di dulu. Kita bisa pakai media ini. Kita juga bisa buat terus kirim di sini. Tapi syaratnya harus pertama punya akun belajar ID, kemudian kita menunggu disetujui dari pihak Kemendikbud. Nanti di sini ada, di sini nah konten saya sama di web saya ada. Coba dibuka. Ini ada konten saya. Kita belum ada musyawarah utara, belum terdaftar, jadi musyawarah saja. Kalau tinggal 2 itu kabupaten. Nah, ini kan belum ada musyawarah utara saja. Nah, kemudian pakai itu baru data. Nanti loginnya pakai username tadi ya. Username jangan sampai lupa username. Ya, sama passwordnya kan sama kan, biar mudah. Nanti kalau jadi dia ada seperti itu, seperti itu. Ada ini. Tadi yang mengunggah foto kan? Berarti ada foto. Kalau jadi kelas Maya ada gambarnya seperti itu, muka ada gambarnya seperti itu. Kita bisa membuat kelas gitu. Oh, enak fotonya. Nah ini bawahnya ini kan beda.
Sebagian Bapak Ibu ada yang sudah membuat kelas maya, kita lanjut ke sumber belajar. Saya contohkan Bapak Ibu ya, yang sumber belajar ini seperti ini. Nah ini kalau Bapak Ibu sudah membuat, ada di sini Bapak Ibu ya, di sini. Kemudian di konteks belum disetujui, jadi di menungguin. Nah ini yang saya buat seperti ini video pembelajarannya. Kemudian ini aplikasi yang saya buat di web saya ya. Kemudian statusnya belum diterima atau belum ditolak, jadi menunggu, masih belum disetujui. Jadi belum bisa tampil di sumber belajar. Nah, seperti ini. Fitur selanjutnya yaitu ke Lab Maya. Ini guru mapel IPA ya yang sangat itu. Yang tentang apa? Fotosintesis ini ya. Kita buka ya, contoh ya. Oh, itu sudah ada di situ ya? Ada ya. Tapi kita nyari juga bisa manual nyari di sini. Kalau ada ya di pencarian mana ya? Ini sinyalnya agak lambat. Yang itu kayak layar fotosintesis. Iya. Nah masih muter ya. Ini masih belum sinyalnya ya. Belum muter. Yang apa? Yang dioksida yang apa Bu? Fotosintesis itu berlangsung ya, karbon dioksida, lalu reaksi kimianya dengan Sinar matahari ada suhu. Nah, ya ini seandainya kita simulasi seperti apa? Tidak ada matahari seandainya. Ini matahari kita matikan loh. Matikan. Nah seperti ini, tidak ada reaksi ya. Nah kira-kira seperti itu. Yang biasanya yang ada di Lab Maya ini matematika ada, IPA ada. Kalau IPS di mana ada? Namanya di fitur pendukung. Tapi ini tidak usah kita bahas ya, karena terlalu jauh, waktunya juga sudah. Ya, itu di ini di peta budaya ya, lumayan ya. Di peta budaya nanti ada gambar peta, kita klik Kalimantan saja. Di situ langsung ada adat istiadatnya, budayanya dan segala macam. Seperti itu. Langsung otomatis. Soal ya. Soal kemudian diunggah di portal Belajar kita. Tapi sekarang saya mencoba, ternyata sudah tidak bisa mendaftar dan unggah. Mungkin sudah berbeda mungkin ya. Nah tapi di sini bisa kita buat referensi. Referensi kalau kita kebingungan soal bisa cari di sini. Kita cari seandainya kelas 8 ya, SMP. Ya pilih mapel apa? Seandainya mapel apa ya? IPA. IPA ya. IPA kelas 8 ya. Kita pilih yang ini aja ya, yang singkat, yang 5 soal saja. Kita tes ya. Bentuknya seperti apa? Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ada waktunya. Mana waktunya? Nah ini ya. Nah iya ada waktunya. Ini apa ini jawabannya? Coba yang beripa kalau jawab ini. manakah ini kan dalam sistem ekspresi kecuali usus besar, hati, kulit, ginjal. Paru adalah apa? Itu berapa? Asam amino yang beda, asam amino dan uap air. Uap air dan karbon dioksida, asam amino dan glukosa yang terakhir. Uap air dan karbon dioksida. Uap air berarti C ya. Hitung ya. Nah yang true 2, ini ada pembahasannya. Nah ini ada pembahasannya. Benar enggak? Ini yang tiga. Nah ini Bapak Ibu penjelasan atau sosialisasi saya tentang fitur portal rumah belajar, terutama lebih spesifik lagi 4 fitur utama, yaitu kelas maya, lab maya, laboratorium maya, kemudian soal sumber belajar ya. Nah terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan murid kita nanti. Amin ya rabbal alamin.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.